dijalanin ini. Nggak akan ada Ayah, kebahagiaan. tadi itu kan baru satu step tuh, beli PC, terus kamera, Nah, terus ayo, step berikutnya. ayo kita lanjutkan. Ini direkam kan ya? Ini karena ini momen paling penting ini. Ya, PC udah ya PC. Kemudian nanti ibu belajar tentang program-program foto editing, video editing segala macam. Pokoknya yang hubungannya sama editing lah. Photoshop tuh biasanya pakainya. Atau Corel, Photoshop lah. Terus berikutnya DLSR, ibu pelajari itu yang ibu butuhkan tipenya apa. Sekarang pakai HP dulu nggak apa-apa lah, karena dari HP itu kan ada software atau aplikasi yang bisa upgrade ya. Dari HP sendiri aja, kalau gambarnya kegelapan bisa diterangin, kalau ketajaman bisa diredupin, kira-kira kayak gitulah. Nah, tapi tetap beda ya, kenapa? tetap beda Oh, produk DLSR sama HP. oh sangat, harganya aja beda. Jauh kan, cek orang. Saya aja pernah foto di Jogja di tebing apa gitu, itu difotoin sama DLSR sama kamera jauh banget itu hasilnya karena di fotonya kan malam, belakangnya kan lampu-lampu gitu, itu jauh beda banget. Oh iya, jauh. Kan kata cek Jadi orang, kayaknya gitu bakalan lebih asik kalau pakai DLSR. Jadi gambarnya itu memang lebih eye catching aja gitu modelnya. iya, betul. Cek orang Sunda mah katanya ada harga ada barang. Iya, jauh sih ya. Jauh, kalau pengen membuktikan bedanya kamera sama DSLR, foto bulan nih, foto bulan, bulan ya, bulan. Bulan di HP kayak lampu ya Nah, itu fotonya. dia. Kalau di HP kan kayak lampu. Coba di DSLR, bener-bener bisa bulat gitu. Asal jago aja dia maininnya. Gitu. Jadi kalau kalau mau ngebuktiin bedanya kamera sama DSLR tuh foto aja bulan lah. Itu bulan purnama tuh. Oh, itu baru Ayah, kelihatan. tapi aku mau bicara sedikit nih. Ya, Aku tuh kadang karena saking kangennya pingin ngekomposisiin warna, itu sampai beli buku gambar yang dalamnya itu ada kayak gambar sayuran, terus saya beli pensil warnanya, terus saya warnain lagi gitu loh. Tapi ya ala-ala orang dewasa ya, bukan anak kecil. Itu sebenarnya nunjukin apa ya? ya nunjukin sensitivitas terhadap gradasi warna dan kombinasi coloring. Jadi kalau lama-lama kayak gitu kayak kangen pingin mewarnai kayak anak kecil gitu loh, kayak anak TK. Lakukan aja, nggak apa-apa, karena memang itu dunia ibu. Dunia ibu itu adalah nanti mismatching namanya. Mismatching itu mematch-matchkan. Kalau misalnya konsepnya ini tuh coloringnya apa yang cocok. Kalau misalnya konsepnya adalah fresh vegetable, apa konsepnya yang cocok? Dominan colornya apa? Kalau Hijau gitu ya. Nah, kemudian kalau freshnya itu lebih ke si vitamin, misalnya yang order ibu adalah perusahaan dari vitamin C, apa dominan colornya? Fotonya mau dispotin kayak gimana? Ah, Karena lihat ibu nggak cuma pre-wedding nih, bisa nanti klien ibu adalah agensi-agensi dari perusahaan yang mau bikin iklan. Bahkan nanti kalau nggak salah, feeling saya ibu bisa naik, bukan naik ya, berkembang ke videografi, nggak cuma fotografi loh. ya emang biasanya sepaket sih ayah itu. Ya, Kalau fotografi suka ngedit video juga biasanya. nah itu dia. Maka berikutnya adalah setelah punya PC, ibu coba pelajari software-software apa saja yang bisa bantu ibu untuk fotografi dan videografi, video editing. Kemudian sekarang ini ada layar OLED. Layar OLED itu apa? Layar OLED itu adalah layar yang khusus didesain untuk fotografi sama desain grafis. Jadi layar OLED itu bisa menghasilkan warna seperti aslinya kalau jadi, gitu. Cuma kelemahannya layar OLED itu adalah dia suka ada spot ya, burn in namanya. Burn in itu ada bekas, tapi kita tahu harus ada cara mengatasinya. Misalnya beli
yang ada anti burn in. Ya, kalau merek layar itu biasanya buatan Asus. Misalnya, nanti dicari speknya yang kayak gitu, anti burn in. Burn in itu kayak ada bekas tapak di layar. Nah, kalau misalnya nanti ibu sudah masuk ke jalur profesional, ya perlulah layar OLED. Gunanya layar OLED gini, kalau ibu lihat di layar warnanya seperti itu, nanti aslinya seperti itu, gitu kira-kira. Kalau kayak kamera HP kan masih kadang ada turun sedikit warnanya gitu ya. Kadang agak merah sedikit atau kuning sedikit gitu biasanya. Betul sekali, apalagi kalau HP-nya bukan yang premium. Nanti kalau dikirim lewat WA aja berubah warnanya. Iya sayang, tuh udah ketawa-ketawa anaknya ya. Ya, mama mau jadi fotografer ya, nak ya. Apa fotografi sayang? Iya, Ini mau jadi objek foto ayah. nah, itu udah ada calon bintangnya ya. Saya tuh malah punya anak tuh kan sepasang cowok cewek. Kadang Ya, saya pikirnya enak juga kali ya gitu, nanti motoinnya kan bisa yang sepasang kayak kapelan gitu, foto-foto couple terus dikasih tulisan-tulisan apa gitu. nah itu udah keluar semua konsepnya. Makanya orang kalau kembali ke garis takdirnya, kepalanya tuh penuh dengan ide-ide dan rencana. Oh, nggak buntu ya? Iya, coba ibu Nggak tahu gitu harus apa, harus gimana gitu ya. coba ibu ngomongin kantor langsung buntu. Duka teuing gitu paling ya. Itulah. Ya, Ya, di kantor saya ikut rapat. ya. Ya, seingat saya dulu zaman sekolah, saya tuh aktif ngomong dan bisa jelasin gitu loh materi. Tapi di kantor saya tuh kayak freeze gitu, nggak ada ide atau apa gitu di bidang itu tuh. Iya sayang. Dulu nih, Iya nak. Iya. Nanti ya pada gilirannya adek konsultasi sama ayah nanti ya sayang ya. Tunggu dulu. Nih mama dulu. lama. Ya, ya seperti itulah Bu. Jadi ibu itu sekarang hidupnya kosong ya, walaupun kerja tapi ngeblank, nggak menikmati, nggak merasakan bahagia. Bodinya di sana tapi jiwanya nggak di sana. Nggak bagus jangka panjang. Kita tuh harus kerja bersama jiwa kita. Boros energi ya, ya. Ya boros segalanya, boros waktu, boros energi, boros kesempatan. Padahal seharusnya kalau seandainya ibu berani mengambil keputusan setelah obrolan ini, itu efeknya besar sekali, terutama bagi anak-anak. Perhatian ibu ke anak jauh lebih banyak. Kesempatan bersama anak lebih banyak. Terus anak mendapatkan begini-begini lebih banyak. Dan nanti juga efeknya ke suami juga. Kalau ibu bahagia kan rumah tangga akan harmonis begitu. Tapi kalau ibu bawa masalah dari kantor kan pulang aja udah cemberut. Pulang aja udah stres saya. Nah, itu dia makanya. Nah, jadi berikut ya, kita udah sampai di urutan ketiga nih. Jadi pertama, sekarang yang ketiga tadi adalah software ya Bu ya, software. Nah, kalau kamera jangan takut berinvestasi ya. Untuk sesuatu yang tujuan hidupnya sudah jelas, tujuan profesinya sudah jelas, ya angka 20 jutaan sih nggak mahal ya, gitu. Berapa sih DLSR sekarang? Mahal ya. Kenapa? Kalau ada uangnya nggak mahal. Oh iya, kalau ada uangnya nggak mahal, nanti insya Allah rezekinya datang kok gitu. Amin. Nah, satu, kalau rezekinya belum datang, ya kita kan ada platform misalnya cicilan sekian bulan atau sekian tahun kan, kenapa nggak juga? Jarang nyicil saya soalnya. Iya, tergantung kalau misalnya budget kita cukup sesuai kebutuhan, ngapain nyicil rugi ya tuh? Karena nyicil kan kena bunga. Iya. Jadi kita menyesuaikan sama kebutuhan. Perusahaan-perusahaan besar itu kalau nggak ngambil pinjaman bank ya nggak berkembang gitu. Cuma kan mikirnya begini ya, kita nyicil itu bisa ketutup nggak sama penghasilan kita, yang penting kan itu. Kalau misalnya kita nggak mau nyicil ya nungguin ada uang terkumpul, jadi kayak si malakama gitu, nungguin uang kumpul kapan, mau beli kapan, kan harus ada siapa duluan, telur sama ayam.
Nah, kalau misalnya kita ambil platformnya nyicil gitu kan, oke, alatnya udah ada, tinggal kerja. Nah, tinggal kerja kita terpacu karena ini cicilan harus menghasilkan uang secepatnya buat bayar cicilan kan gitu. Kalau saya cara berpikirnya begitu, jangan menyicil sesuatu barang untuk kebutuhan konsumsi. Nah, itu yang tidak baik. Karena konsumsi itu kan tidak menghasilkan uang kembali gitu. Tapi kalau alat kerja kan lain. Beda gitu. Misalnya nyicil DLSR, ini untuk apa? Untuk menghasilkan uang kok. Jangan nanti nyicil misalnya punten ini. Ya, kalau untuk kebutuhan konsumsi kan kayak motor, mobil, ya kayak gitu kan konsumsi itu ya. Itu nggak menghasilkan uang kecuali kalau beli mobil usaha lain lagi gitu, travel lah. Jadi kira-kira kayak gitu. Habis software, ibu coba kalau bisa sendiri belajar otodidak, kalau enggak cari kursus biar lebih kelihatan profesional atau lebih tahu teknik-tekniknya, ikut kursus ya fotografi kah, kan banyak online. Kemudian ya kalau fotografi ukurannya kalau Indonesia kan Darwis ya, coba cek Darwis. Darwis itu konsep, biar nanti ibu ketika melakukan fotografi itu ada konsep dasarnya fotografi. Bakat udah ada, tapi kalau bakat diasah oleh profesional ya luar biasa jadinya. Saya pernah ada bimbing satu anak dari Kalimantan tuh sampai ya mengucapkan terima kasih khusus, sekarang jadi fotografernya para artis. Itu awalnya dari ketemu sama saya juga, dia udah kuliah selesai kerja nggak betah, ya nggak tahu mau kemana. Nah sama omnya suruh ketemu saya dan ketemu jadi fotografer. Tapi dia fotografernya adalah model, khusus model. Nah, kok bisa pas kebetulan ada ya peluangnya di situ? Maksudnya gimana? Ya bisa pas ada peluangnya di situ gitu, jadi fotografer artis bisa ketemu gitu loh. Oh, pertama kita lihat dong komposisi puzzle. Ini kan teka-teki. Ya tiap orang teka-tekinya beda-beda walaupun sama-sama fotografer. Nah, kalau ibu kan fotografi di sini, oke. Terus kaitannya ke mana? Kaitannya ke traveling alam terbuka. Dia bukan. Dia kaitannya ke event. Oh gitu. Iya. Makanya membaca puzzle ini harus jeli. Karena inilah petunjuk Tuhan. Jangan sampai salah baca puzzle-nya. Nah, ibu ketemunya dari fotografi, masuknya ke traveling alam terbuka. Kemudian di sini ada makeup wedding. Jadi mungkin entry poinnya atau pintu masuknya di makeup wedding atau di pre-wed foto. Kemudian pre-wed, ketika kita bicara wedding itu kan ada urutannya. Fase 1 wedding. Habis wedding apa? Dia pasti kan punya anak. Dia kan pengen itu anaknya di foto lucu-lucuan, dijadiin album. Nah, itu jadi produk lagi nanti. Jadi sebenarnya klien pre-wedding ibu itu nanti akan jadi klien ibu selamanya. Kalau ibu bisa maintain, karena kan itu siklus keluarga. Pre-wed, kemudian pakai ibu. Terus nanti nggak cuma pre-wed kan, weddingnya dia perlu lagi dong. Habis wedding nanti punya baby. Halo, ya? Iya, berkelanjutan ya? Iya, makanya saya bilang ibu mah calon orang kaya. Nanti kalau udah kaya mudah-mudahan masih kenal sama saya ya. Saya diajakin main lah ke Tasik gitu. Ya, amin. Kan yang pertama itu pre-wed, dari pre-wed wedding, dari wedding punya baby. Pasti inget ibu lagi kalau produknya bagus. Habis begitu nanti ulang tahun perkawinan, sok atuh, nggak pernah berhenti tuh. Nanti dia punya apa lagi yang ada sampai cucunya. Gitu. Nah, anak ibu adalah. Tapi kalau perempuan, kenapa? Kalau perempuan cocok nggak sih jadi fotografer? Kok jarang ya? Saya jarang nemu malah. Coba tuh sok browsing. Fotografer yang ada di hutan aja banyak perempuan tuh, National Geographic.
begitu. Mm-mm. Kurang tahu deh. Kalau profesi mah nggak kenal gender. Iya sih. Mm-mm. Yang pintu aja nggak ada perempuan ya. Iya, apa yang nggak ada perempuan ya? Apalagi di luar negeri ya. Mulai dari driver bus sampai astronot ada perempuan. Gitu. Wah, itu mah nggak usah khawatir. Bakat mah nggak mengenal gender. Karena bakat Tapi itu. saya udah mulai kebuka ini. Cuma nanti untuk step terjun ke usaha gimana tuh ayah? Oke, pertama, wah ini mah ibu jalannya besar banget ya. Menurut saya ini udah kebaikan Tuhan. Ya, pertama persiapkan alat. Udah alatnya siap, ibu bikin konsep. Konsep mau bikin produk apa aja. Yang paling mungkin apa dulu. Yang bisa dikerjakan nyambi sambil kerja. Jadi ibu pulang kerja masih bisa ngerjain itu. Apa dulu? Ibu bikin konsep produk. Kemudian setelah konsep produknya jadi, ibu bayangin. Ini nanti jadinya kira-kira seperti apa. Harus bayangin dulu jadinya seperti apa. Karena kalau kita udah bisa bayangin jadinya seperti apa, kita bisa nurunin ke proses kerjanya. Apa dulu yang harus dikerjakan, step 1, step 2, level dan sebagainya, baru nanti kira-kira jadi produknya seperti apa. Nah, ketika jadi produknya seperti apa udah kebayang, bagaimana cara memasarkannya. Nah, sekarang ini adalah zaman mudah memasarkan sesuatu. Sosmed. Apalagi sosmed. Sosmed nomor 1 untuk jualan brand kita, nggak lain dan nggak bukan TikTok. Tapi saya tuh ayah punya sosmed Facebook, IG, TikTok, itu justru yang berkembang tuh IG, yang foto justru. Nah, kalau untuk fotografi IG. Ya, untuk fotografi dalam bentuk spot. Artinya toko kita, etalase kita itu bagus di IG. Oke, ya. Jadi IG itu paling cocok. Jadi jenis sosmed yang untuk fotografi itu IG atau videografi. Nah, kemudian pertanyaannya, toko kita yang di IG ini bisa dikunjungi orang pakai cara apa? Pakai cara TikTok. Kita muncul dulu pop up tut gitu, terus ditonton orang. Wah, kayaknya menarik, baru digiring masuknya ke IG. Support system modelnya ya. Ya, kira-kira kayak gitu. Saya Facebook punya. Tapi Facebook ini perkembangannya lama dibanding IG. Saya puluhan tahun di Facebook, itu dapatnya segini. Kemudian saya main sebentar aja, setahun di IG dapatnya segini. Viewer. Kan kita bicaranya viewer. Bagaimana produk kita bisa dikunjungi orang? Nah, orang harus ngelihat dulu kan. Orang yang belum tahu, tiba-tiba tahu. Nah, orang dari nggak tahu sampai tahu tuh rata-rata lewat TikTok. Karena TikTok itu udah durasi pendek kan. Nah, cuma nawarin produk, baru nanti bagaimana digiringnya ke IG. Pakai apa? Pakai Linktree. Linktree ada di link. Jadi hubungkan ke IG-nya gitu ya. Iya, itu pakai Linktree. Linktree itu artinya dia seperti ngelingin ke toko kita gitu. Tokonya kan nggak mungkin bikin toko di TikTok tuh nggak mungkin, kecuali kalau dia jualan ya, sales ya. Sales dalam pengertian ya baju ini begini ya, itu di TikTok bisa. Karena durasinya dia sangat dibatasi, tapi kalau di IG kan enggak. IG itu kelebihannya memang di fotografi. Gitu. Terus sambil nunggu orang datang, pembeli datang kan, kalau toko buka nggak langsung rame ya. Tunggu waktu dulu gitu sampai punya langganan. Nah, kenapa nggak kita jualan di photo booths? Pernah dengar photo booths nggak? Halo? Belum. Nah, jadi photo booths itu gini, dia punya website. Website itu menampilkan foto-foto orang dari seluruh dunia. Nah, misalnya ibu punya satu foto. Saya tahunya Shutterstock gitu apa? Shutterstock. Itu salah satunya. Ada photo booths, ada Shutterstock. Terserah ibu mau pilih mana.
Tapi biasanya kalau udah jual di satu itu nggak boleh jual foto yang sama. Biasanya begitu karena itu hak cipta. Iya. Nah, jadi ibu harus hafal mana yang dijual ke Shutterstock, mana yang dijual ke photo booth. Jadi yang kayak gitu banyak. Nah, tinggal ibu nanti jualnya atau titip jual ke yang paling banyak dikenal duluan aja sama orang gitu. Shutterstock gitu. Memang dia yang pertama Shutterstock itu. Nah, photo booth juga ada. Terus samalah kayak misalnya toko orange, toko hijau kan gitu. Terus ada Bukalapak kan itu sama kan, sejenis tipenya jualan gitu. Cuma kan beda aplikasi aja. Ya, beda platform. Nah, ibu mau pakai platformnya yang mana? Shutterstock boleh, photo booth boleh. Nah, dari situ nanti ibu kan cuma upload, kemudian di-approve sama dia, ibu nanti daftar, license, kemudian nanti uangnya kalau dapat mau ditransfer kemana, kan dia sistem komisi ya. Gitu. Jadi kalau $10 dia dapat $1, ibu $9 gitu. Dan dia harganya dolar loh, lumayan. Tinggal di Tasik, penghasilan dolar, coba bayangin. Belanja rupiah, kan kurang apa lagi hidup ini. Nah, jangan kaget nanti kalau ibu dapat penghasilan banyak dari online, tetangga mulai cemburu. Dia nggak kerja, kok hidupnya makmur-makmur aja. Coba dilihat itu, jangan-jangan pesugihan itu gitu. Nah, Tapi menurut Ayah emang cocok ini profesi ini. kenapa? Menurut Ayah emang cocok Nah, profesi ini. sekarang saya tanya balik, menurut hati ibu cocok nggak kira-kira kalau ngerjain ini? Bahagia nggak? Suka. Nah, Suka banget mah. nah, kenapa harus tanya sama saya? Yang Kalau harus, Ayah kan biasanya punya bisikan Tuhan gitu loh. oh ya modelnya. Allah, saya coba ngumpulin bisikan Tuhan dulu. Kalau menurut petunjuk yang saya baca, kalau saya kan baca petunjuk ya, ya semuanya mengarah ke sana gitu. Mengarah ke sana dan ibu dibekali kemampuan self entrepreneurship, berbisnis tadi. Gitu. Bukan dagang ya, bukan jualan ya, bisnis. Bisnis itu meng-create sesuatu sampai terjual. Nah, mengenai cara jualnya bagaimana, kan sekarang nggak konvensional kayak dulu. Kalau dulu kan jualan foto, ya foto keliling, foto. Sekarang kan nggak begitu. Tinggal ke Shutterstock, kemudian kita apply di sana, kita masukin data kita dan sebagainya, terus kasih alamat pembayaran sama dia di approve, terus kita ngirim foto. Fotonya di review sama dia, ini foto asli buatan kita atau jiplakan. Kalau bukan jiplakan, langsung sama dia di approve muncul. Nah, dimuncul foto 1, foto 2, makanya ibu harus siapin nama-nama fotonya dan ibu harus hafal mana yang dijual ke Shutterstock, mana yang dijual lewat ini. Kayaknya mereka nggak boleh campur karena ini bicara tentang paten ya atau copyright. Iya. Nah, seperti itu. Nah, udah deh sampai di situ ya, produk, kemudian jualan. Nanti setelah itu biasanya akan mengalir sendiri. Ide-idenya akan mengalir. Oh iya, kenapa nggak begini ya? Oh, kenapa nggak coba ini ya? Kenapa nggak coba ini? Nah, ketika nanti ibu mulai menghasilkan uang, tentunya berkaitan dengan kesibukan bertambah. Nah, ketika kesibukan bertambah, coba mulai difikirkan memiliki asisten yang bisa bantu biar nanti segalanya seimbang. Ya, anaknya tetap terawat dengan baik, rumahnya tetap rapi dan sebagainya. Nah, meskipun ibu kerjanya di rumah nanti lebih banyaknya. Tapi mau nggak mau kan kalau diundang sama klien ada yang mau pre-wed ya ibu harus datang kan. Gitu. Tapi basis kantornya ibu di rumah. Nanti pelan-pelan ibu bikin office di rumah khusus buat ruang kerja ibu. Yang ada komputer khususnya atau PC khusus, ada printernya, ada segala macamnya. Itulah kantor ibu. Ibu bosnya, ibu yang ngatur segalanya, ibu jalan. Nanti kalau sudah berkembang, tarik orang untuk apa misalnya? Untuk perwakilan kalau ketemu klien, cari orang yang ramah, yang pinter negosiasi, jadi anak buah ibu. Disitulah kebahagiaan ibu.
Wah, amin. Ya udah, Kalau ngelihat ceritanya sih kayaknya bahagia banget itu bayanginnya. iya. Itulah takdir ibu, itulah takdir yang sudah didesain sama Tuhan. Kata Tuhan, coba takdir seindah ini, apa kamu mau abaikan? Apa kamu masih nggak percaya? Terus kata Tuhan, saya harus ngomong gimana lagi? Sudah pakai mulut manusia, kamu nggak percaya juga, gitu. Udah dikasih tanda-tanda pakai foto yang ada tulisan fotografernya, masih nggak percaya juga, gitu. Jadi kalau sampai habis ketemu saya ini nggak melakukan tindakan apapun, kata Tuhan, ya terserah, gitu. Kan Tuhan tuh nggak suka memaksa. Tuhan suka hanya membimbing kita, menuntun, Saja. iya, supaya hidup kita bahagia, gitu. Jadi kesimpulan saya begini, ibu diberikan kemampuan, kekuatan untuk memulai sesuatu yang baru. Ibu cukup punya keberanian itu, risk takernya punya, dan sebagainya. Jadi nggak ada sesuatu lagi yang harus diragukan, tinggal melangkah. Yuk, biar pasti, Amin aja. ya. Amin. Semoga kenyataan. Ya, Saya jadi bicarain. jadi kenyataan. Sekarang begini ya. Sekarang ibu saya kasih PR nih, habis ketemu sama saya, ibu nanti ngelamun ya. Kalau udah anak udah tidur dan sebagainya, ibu ngelamun bikin coretan. Pertama, saya udah punya PC belum? Kalau udah punya PC, speknya masuk nggak? Kalau nggak, harus di-upgrade, upgrade kemana? Apa yang harus di-upgrade? Yang kedua, saya mulai tanggal berapa akan cari model aplikasi yang saya butuhkan, apa aja. Yang ketiga, saya mulai cari browsing-browsing nih di kantor kalau ada waktu luang, yang menawarkan kursus-kursus ya video editing, fotografi dan sebagainya. Ada nggak di Tasik? Kalau nggak ada di Tasik, online ada nggak? Gitu. Jadi bentuknya harus mulai direalisasikan dari hal-hal kecil. Mulai besok, mulai malam ini kalau bisa mah. Kalau ibu udah punya coretan-coretan, nanti lihat aja nih ya. Pegang kata-kata saya, catat ini ya. Habis konsultasi sama saya malam ini ibu ngelamun, ambil coretan, keluar itu semua sama Tuhan dikasih. Ibu buruan catat, karena kalau ibu nggak catat, besok lupa. Itulah buktinya kalau itu Tuhan yang ngasih tahu. Iya emang sih. Saya kayak ada kata-kata terlintas juga kalau ditunda nggak buru-buru ditulis di FB itu biasanya diingat-ingat lagi. Bukan gini kok kata-katanya, suka gitu. Persis. Itulah bukti satu-satunya kalau tadi yang ngomong bukan kita, tapi Tuhan. Kalau itu hasil olah otak kita, pasti ingat. Orang kita yang ngolah kok, sumbernya ada di dalam sini. Tapi karena itu datangnya dari luar, cuma lewat otak kita aja, kalau nggak ditulis malam itu juga, lewat dah. Besok diingat-ingat lagi sampai nyureng-nyureng, itu juga nggak inget deh. Makanya kalau ibu bangun malam atau tiba-tiba muncul, cepet catat. Bisa di HP catat. Bisa di komputer catat. Orang-orang yang seperti ibu itu memang kekuatannya diinspirasi. Sama kayak saya, bagaimana saya bisa menulis artikel parenting misalnya puluhan tahun coba. Kok ada aja idenya gitu, ada aja temanya. Ya mungkin karena takdir saya udah di sana. Dikasih ilmunya ya. Ya dikirim sama Tuhan. Orang rencana takdir kita di situ, ya semua yang dibutuhkan kita ya dikasih sama Tuhan. Sayangnya banyak orang yang gak berani ngambil keputusan. Salahnya cuma di situ. Tapi alhamdulillah sih 90% orang yang ketemu saya berani ngambil keputusan. Dan hidupnya berubah semua. Ibu boleh lihat itu ya, ibu-ibu yang bahagia banget. Ibu siapa ya namanya ya, sampai 2 kali talkshow sama saya tuh. Yang satu untuk testimoni, satu lagi konsultasi. Yang mau bikin konsultasi untuk para orang tua di gereja apa kalau nggak salah ya. Oh iya, saya lihat juga kok yang itu ayah. Wah itu bahagianya luar biasa itu. Awalnya juga nggak jelas tuh, ini nggak jelas, bisnis ini nggak jelas. Bisnis kan beliau kebetulan Chinese ya, Chinese kan biasanya berbisnis gitu. Tapi coba sini nggak bisa, coba situ bentok dan sebagainya. Pas ketemu saya kan kelihatan banget itu dari ekspresi wajahnya. Nah itu satu. Terus yang di Cirebon, nonton nggak yang di Cirebon? Di Cirebon apa ya?
yang buka kedai somai bukan? Betul sekali. Wah, itu bahagianya luar biasa. Dia nggak pernah menyadari bahwa selama ini dikasih petunjuk sama Tuhan. Bahwa kamu tuh kuliner. Tapi setelah ketemu saya, barulah itu penuh keyakinan bisnisnya kuliner. Dan ternyata suaminya itu desainer untuk bikin promo-promo kuliner. Coba bayangin, bisa dikasih sepasang gitu sama Tuhan. Makanya Bu Sheryl juga lihat-lihat ini, habis ini lihat suami saya nih punya dukungan apa nih sama Tuhan, kok bisa dijodohkan sama saya. Biasanya ada itu kaitannya gitu. Ada yang kuliner, iya kira-kira kayak gitu. Jadi ini mah udah berkah banget. Ini malam ini sama Tuhan dikasih gamblang segamblang-gamblangnya ya. Nggak ada samar-samarnya sama sekali. Tinggal ada yang samar kan? Oh ada ya, ada. Nggak sama, tiap orang tuh nggak sama. Makanya ujian berat buat saya tuh di situ. Minta tolong sama Tuhan, ya Allah, dikasih petunjuknya apa. Saya harus melihat titik apa. Saya harus bertanya apa sama dia supaya makin clear. Salah satu petunjuk utama itu ya, kalau gamblang tuh biasanya saya minta isi 10, diisi semua 10. Emang nggak semua orang ini ngisi 10. Harus saya ulik gitu sampai dapat 10. Kenapa harus 10? Karena 10 itu untuk meyakinkan. Ini pasalnya apa sih sebenarnya? Saya kan harus membedah itu. Nggak bisa sembarangan, ini bicara takdir orang loh. Kalau salah kan bisa ngawur jatuhnya gitu. Iya. Gitu. Nah, ketika 10 ini ada, oh. Ya, saya baca. Ada 10, yang penting ada dulu 10. Tapi saya lihat kok antara satu lainnya nggak ada yang nyambung gitu. Waktu saya baca awal. Nah, tapi karena yang konsultasi ini udah dewasa kan, jadi saya bisa gali. Ini kenapa kok kelihatannya nggak nyambung? Padahal nyambung. Kan bisa begitu terjadi. Iya. Misalnya begini ya, fotografi ketemu baca. Oh, baca ini saya lihat, ini nyambung apa cuma sebenarnya hanya ingin tahu ini tipe pembelajar. Ternyata benar, saya cek ini tipe pembelajar. Jadi baca kalau perlu tahu kan gitu. Terus misalnya menjahit baju desain, ternyata ini nggak nyambung. Tapi nyambungnya adalah ketika kita bicara fotografi anak kan gitu. Nah, kemudian lagi private mentor, guru private, apa betul ini guru les? Enggak, ternyata ini justru ke mentoring, bukan guru private. Jadi kalau nanti salah ambil profesi, ya jadi guru private, jadi guru bimbel. Nah itu yang harus jeli, nggak boleh sembarangan. Gitu, salah pilih orang konsultasi ya nanti belum tentu hasilnya akurat kan gitu. Ini kan kalau dokter diagnosis penyakit ibaratnya gitu. Tapi kalau saya kan iya, kan gejalanya banyak tapi penyakitnya apa? Pertanyaannya kan itu. Iya. Nah, masak ternyata lebih ke healthy food, bukan ke bisnis kuliner kan. Kemudian merangkai kata tertulis ternyata muncul lagi terkait sama fotografi lagi. Tuh kan masih ngeling gitu. Walaupun ternyata nggak nyambung kok, dari fotografi merangkai kata tertulis ternyata kaitannya ke fotografi lagi. Nyambung berarti. Bikin apa? Album fotografi dengan kata-kata yang indah. Nah terus traveling alam terbuka. Oh jelas nyambung lagi ke fotografi lagi. Ke apa? Misalnya priwet yang paling kelihatan banget, priwet alam terbuka. Gitu. Terus guru TK bukan jadi guru TK, ini sebenarnya lebih ke mentoring, ngajarin orang. Jadi bisa di bidang apapun, nggak harus jadi guru. Kemudian makeup wedding. Nah, makeup wedding ini ngasih kode ke fotografi lagi. Jadi sebenarnya induknya di fotografi. Nah, makeup weddingnya ini adalah gerbang pembuka fotografinya lewat mana? Lewat wedding. Kalau nanti lewat wedding masuk semua tuh. Pre-wed-nya masuk di traveling alam terbuka. Kemudian weddingnya masuk di pakaian dan sebagainya, di fotografi lagi. Terus nanti kalau dia punya baby, semuanya terkoneksi.
pada akhirnya kan? Iya, iya ya, bener ya. Bener itu aku ngerasa kok kayaknya satu dan yang lain itu kok malah jadi apa ya? Kayak tersistem gitu modelnya. Iya, Oh, kemudian ini nyambung ke sini, ini nyambung ke sini. betul. Kemudian poin 10 quality control. Nah, ini adalah ibu punya owner bisnisnya. Jadi ibu yang ngontrol quality-nya dari awal. Apa yang menurut ibu kurang, apa yang nggak puas, apa yang belum sempurna. Dan akhirnya dengan kita bisa membaca puzzle ini kelihatan semuanya nyambung. Yang tadinya kelihatan nggak nyambung. Coba bayangkan. Iya. Nah, inilah kemampuan yang saya asah selama 20 tahun gitu. Saya sangat berhati-hati ya, karena begini, kita bicara takdir Tuhan, kita bicara ini adalah keinginan Tuhan. Kalau kita salah baca, kan salah semuanya nanti. Nah, begitu. Nah, dengan adanya penjabaran ini, coba saya tanya, masih ada keraguan nggak? Kalau ada keraguan, silakan ditanya. Enggak. Nah, kalau nggak ada keraguan, ya. Saya tuh udah mulai pingin mengkonsep gitu loh ya sekarang. Iya, makanya dimulai teh malam ini. Coba aja lihat. Ambil kertas sambil istirahat ya. Kalau semuanya udah rileks, ambil kertas, kemudian udah ditulis. Tet. Insya Allah nanti semuanya berjalan, mengalir. Kebetulan saya punya itu dia fotografi tapi di sport. Jadi kalau dia jurusannya moto yang olahraga gitu. Begini ya. Nanti ibu ini dikasih sama Tuhan kemampuan untuk ekspansi produk. Ya, invasi produk tuh maksudnya apa sih? Begini contoh nih. Ibu tahu Khairul Tanjung nggak? Khairul Tanjung yang punya Trans TV. Nah, gitu. Tapi nggak tahu dia spesifikasi apa, nggak tahu. Nah, tapi kenal kan Khairul Tanjung ya? Mm-mm. Nah, biarinlah, nggak apa-apa Khairul Tanjung nggak kenal kita. Yang penting kita kenal dia. Khairul Tanjung, bisnis utamanya apa? Televisi kan? Semua orang tahu televisi. Oh iya. Nah, tapi dia punya kemampuan yang namanya ekspansional produk. Ekspansional produk itu setelah dia merasa sudah cukup stabil di televisi, apalagi? Apa yang dibuat berikutnya? Bank Mega. Supaya uang dari Trans TV itu dimasukkannya ke banknya sendiri gitu. Jadi uangnya muter di grup usahanya dia. Nah, setelah Bank Mega, dia pengen belanja barang nih, tapi belanjanya jangan sampai ke toko orang lain. Dia bikin toko sendiri, namanya Transmart. Nah, itu kan tokonya Khairul Tanjung juga itu. Nah, Transmart ya dulu Carrefour, sekarang Transmart ya. Nah, terus kayak gitu, terus dibikin lagi Trans Studio di Bandung. Jadi anaknya pengen jalan-jalan, jangan sampai jalan-jalan ke tempat wisata orang, jalan-jalan ke tempat kita sendiri. Dibuat Trans Studio. Itu nampaknya adalah kemampuan ekspansional produk. Nah, kalau ibu nanti begini, tahap awal misalnya foto pre-wed, setelah itu apa lagi ya? Diekspansilah ke foto sport. Jadi meliput event-event sport. Nah, kemudian ekspansi lagi kemana-kemana. Nah, itulah yang saya bilang, ibu nggak boleh ngerjain di satu produk tertentu karena ibu orangnya bosenan. Jadi ibu itu harus selalu berpikir, habis ini apa lagi nih? Habis ini apa lagi nih? Kita mau buat apa lagi? Kita mau ningkatin apa lagi? Kalau itu yang ibu lakukan, ibu bahagia terus. Kalau ada paling rekrut orang buat kerjaan yang lama ya. Iya, kerjaan yang lama ibu latih. Makanya tadi saya bilang ibu punya kemampuan mentoring. Jadi guru TK tuh bukan guru TK sebenarnya, mentoring karyawan baru untuk kerjain apa yang dulu ibu kerjain. Terus controlling adalah memonitor. Coba lihat hasilnya, ini kamu harusnya begini, cara ngerjainnya begini. Ini kurang di sini. Itu kurang lengkap gimana Tuhan kasih coba. Makanya kalau nggak sampai jadi pengusaha kata Tuhan, Masya Allah katanya, kurang apa lagi ini.
gitu kira-kira gambaran dari saya. Cukup jelas nggak? Jelas, jelas ayah. Nah, sekarang saya mau tanya nih ya. Menurut Ibu Sheryl ini cukup menginspirasi nggak gitu? Oh ya, menginspirasi ayah. Kebayang nggak bahwa hasilnya seluar biasa ini? Enggak, tadinya aku kalau lihat video ayah tuh kok yang sederhana gitu ya, clue-clue sederhana kok jadi profesinya keren gitu. Ujung-ujungnya tuh jadi pingin bilang kok tiap orang punya takdir yang keren ya gitu. Jadi Sekarang saya juga jadi tertarik. sekarang menurut Ibu takdir Ibu keren nggak? Ya keren ayah. Kan Baik. gak semua orang bisa begitu juga. Ya, Ibu percaya nggak kalau saya bilang ya, saat pertama kali ketemu di layar sama saat sekarang Ibu di layar, itu wajah Ibu udah beda kelihatan auranya. Tapi itu hanya bisa kalau dilihat, ya, kelihatan dari gambarnya. Ibu nanti lihat sendiri aja. Ibu yang tadi di awal ketemu sama saya dengan ibu yang sekarang. Kalau yang sekarang itu udah kelihatan penampilannya seperti seorang yang profesional. Padahal nggak ada perubahan apa-apa. Ibu nggak make up, nggak apa, ya begini dari awal sampai akhir. Itu aja aura udah berubah karena semua itu lahir dari dalam pikiran kita. Batin kita itu melahirkan aura. Gitu. Nanti tanya sama bapak, Pak, biasanya manggilnya apa papa? Ke siapa? Ke suami? Iya, ke suami. Ayah. Ayah, iya, coba lihat nih. Ibu nggak punya rekamannya sih ya. Coba lihat nih foto mama di awal konsul sama di akhir konsul. Cantik mana? Coba aja tanya. Benar, serius. Swear, saya nggak bohong. Nanti coba begini ya, kalau ibu izinkan kalau seandainya diizinkan ini untuk bisa menginspirasi lebih banyak orang, kan banyak ya orang yang mengalami seperti ibu, stuck gitu. Di usia segini kok saya kayaknya nggak kemana-mana, nggak maju-maju, nggak jelas mau ngapain, apa selamanya saya mau begini, kan itu betul-betul ya penderitaan batin buat saya sih. Dulu saya pernah ngalamin soalnya. Terus ibu merasa sekarang terbuka. Gara-gara profesi kok ayah. Nah itu dia makanya. Kalau ibu seandainya merasa ini sangat menolong bagi orang lain, saya boleh nggak diizinkan untuk mengolah video ini, diedit, yang kira-kira nggak penting kita buang, kita hilangkan, yang bersifat pribadi kita hilangkan, hanya yang penting-penting saja, supaya bisa kita tampilkan, dan nanti kalau ditampilkan ibu bisa lihat wajah ibu di awal sama di akhir. Ya seperti di YouTube itu, kira-kira ibu merasa nyaman nggak, diizinkan nggak gitu kira-kira? Kalau saya ada dua jawaban ya. Oh silakan. Kalau sisi ego, Ya. itu saya nggak suka ditampilin ke publik. Ya. Dan kan penampilan saya kayaknya kurang oke gitu. Ya. Tapi kalau sisi satunya lagi, loh tujuannya bukan buat penampilan kamu loh, buat menginspirasi orang lain. Nah Ya. kalau itu saya boleh. Ya. Dan kecenderungannya sisi kedua ya. Baik. Dan sekaligus nanti kalau ibu izinkan, ini kami olah, ibu akan bisa buktikan ucapan saya yang terakhir tadi. Bandingkan saya pertama ibu konsul, kan ada videonya nih, rekamannya jelas nggak putus-putus, sama posisi sekarang nih ketika ibu sudah mind blowing lah istilahnya. Itu wajah aja kelihatan beda. Beda, Pak. Iya, bisa begitu. Ajaib memang. Ibu kalau nggak ngelihat video ini nggak akan percaya nanti perbandingannya, karena kita baru bisa ngelihat perbandingannya kalau ada videonya kan gitu. Seperti itu. Jadi boleh ayah. Boleh. Terima kasih banyak. Hatur nuhun. Mudah-mudahan ini jadi pahala dan doa dari yang nonton. Iya, amin. Seperti itu. Dan ibu harus niatkan ya, bismillah, mulai malam ini adalah tonggak sejarahnya. Kemudian ibu ingat-ingat wajah saya. Jadi kalau misalnya agak mengalami halangan dan sebagainya, kalau namanya usaha tuh kan nggak ada jalan yang lurus ya, pasti ada begini macam-macam ya. Ibu ingat aja lah,
obrolan kita malam ini, kemudian rekamannya diputar ulang untuk menguatkan. Insya Allah kalau ibu putuskan malam ini memulainya, maka lebih cepat nanti pencapaiannya. Jadi seperti orang jalan dari satu kota ke kota lain. Kalau cepat berangkatnya ya cepat nyampe nya, begitu kira-kira. Kalau nanti ibu tunda-tunda ya bakal lama. Tapi saya sih nggak yakin ibu bakal nunda. Bahkan tipe ibu tuh malam ini aja udah mulai tuh, nggak sabar itu pengen konsep. Iya. Ya begitu kira-kira Bu Sheryl apa yang kita bisa bedah malam ini, apa yang telah diberikan Tuhan kepada kita, dan percayalah bahwa ini bukan kemampuan saya. Saya seringkali berdoa sebelum melakukan ini supaya Tuhan membukakan, karena ini adalah rahasia Tuhan. Takdir adalah rahasia Tuhan. Yang kita bisa lakukan hanyalah mengintip dan membaca tanda-tanda takdir. Dan insya Allah mudah-mudahan ini tanda-tandanya mengarah kepada yang diharapkan.